Salam wahai rekan-rekan senusantara raya. Semoga Anda selalu dalam keadaan yang diberikan kesehatan dan keselamatan. Kali ini saya ingin menelusuri bagaimana kisah kejadian setelah perjanjian Giyanti berlangsung. Bagaimana dengan Raden Masa'ed yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut? Apa yang dilakukannya? Dan sampai kapan ia melawan VOC dan kedua saudaranya itu? Lalu dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saya pun pergi ke Keraton Mangkunegaran di Solo untuk mencoba menghayati kisah Raden Masa'ed yang sangat menarik bagi saya. Karena antara Raden Masa'ed dengan Keraton Mangkunegaran adalah dua hal yang tidak terpisahkan dari sejarah, terutama sejarah perjanjian Solo Tigo yang pernah terjadi pada masa lampau. Perjanjian Salatiga ini adalah perjanjian bersejarah yang ditandatangani di Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 antara Pangeran Mangkubumi, Pakubuwono III, Raden Masa'ed yang difasilitasi oleh VOC. Lokasi perjanjian pun dipilih di wilayah Salatiga yang merupakan wilayah netral dan berada di tengah-tengah wilayah dari ketiga pihak yang bertikai. Gedung Pakuwon yang menjadi lokasi penandatanganan perjanjian hingga saat ini masih berdiri dan pernah digunakan sebagai kantor wali kota Salatiga. Adapun tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi setelah perebutan kekuasaan Kesultanan Mataram menjadi 3 bagian. Perjanjian Salatiga ini terjadi setelah perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang membagi Mataram menjadi 2. Di Surakarta menjadi Kasunanan di bawah kekuasaan Sunan Pakubuwono III dan menjadi Kasultanan di Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi yang mengangkat dirinya menjadi Raja Kasultanan Yogyakarta yang bergelar Hamengkubuwono I. Merasa tidak diajak dan ditinggalkan dalam perundingan Giyanti tersebut, Raden Masa'ed akhirnya terus mengadakan perlawanan dan harus menghadapi ketiga kekuatan sekaligus, yaitu Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Dengan pasukan yang terlatih dan berani mati, Raden Masa'ed terus melakukan perlawanan kepada 3 kekuatan tersebut. Bahkan dengan kelihayan strategi perangnya, pasukan Raden Masa'ed hampir saja membakar habis Istana Baru Yogyakarta pada bulan Februari 1786. Kekuatan luar biasa inilah yang membuat pasukan Surakarta juga menjadi kewalahan. Pun demikian dengan pasukan VOC. Raden Masa'ed ini kemudian mendapatkan julukan Pangeran Sambernyowo karena dalam setiap pertempuran ia selalu membawa kematian bagi para musuhnya. Raden Masa'ed ini terpaksa melawan Mangkubumi yang notabene adalah mertuanya sendiri. Sebab anak sulung Mangkubumi, yaitu Raden Bendoro, telah dinikahi Raden Masa'ed pada Oktober 1755. Masa'ed ini kemudian melawan sejak persatuannya dengan Pangeran Mangkubumi hilang. Hal itu disebabkan karena Pangeran Mangkubumi berbalik arah melawan Raden Masa'ed dan bersepakat dengan Pakubuwono III serta VOC dalam perjanjian Giyanti. Perlu diketahui bahwa adanya perjanjian tersebut dianggap telah memecah belah rakyat Mataram. Oleh sebab itu, sangat ditentang oleh Raden Masa'ed, yaitu dengan memberikan perlawanan kepada ketiga elemen tersebut. Suatu ketika, Raden Masa'ed disarankan oleh VOC
untuk menyerah pada salah satu dari kedua raja supaya konflik tersebut segera mereda. Namun, Pangeran Sambernyowo menekankan untuk menuntut haknya supaya ada pembagian kekuasaan wilayah Mataram menjadi 3. Adapun motif dari VOC sebenarnya adalah ingin mengamankan sumber keuangan dan kedudukannya di Pulau Jawa, sebab peperangan tersebut tidak menghasilkan pihak yang unggul, tidak dapat mengalahkan Pangeran Sambernyowo, dan sang pangeran sendiri tidak dapat mengalahkan ketiga elemen sekaligus. Namun pada akhirnya Pakubuwono III dapat membujuk Raden Mas Said untuk menghentikan perlawanannya dan mau melakukan perundingan damai. Tepatnya pada hari Sabtu Legi, tanggal 5 Jumadil Awal tahun Alif Windu Kuntara, tahun Jawa 1638 atau 17 Maret 1757, diadakanlah kelanjutan dari perjanjian yang terdahulu antara Pakubuwono III, Raden Mas Said, dan Sultan Hamengkubuwono I yang diwakilkan oleh Patih Dandorejo di Kalicacing, Salatiga. Perjanjian ini dilakukan dengan jaminan keamanan dari Gubernur Jenderal Nicholas Harting, seorang pemimpin VOC di Semarang yang selalu mendesakkan untuk segera dilakukan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian Salatiga ini, Raden Mas Said diperkenankan mendapatkan wilayah kekuasaan. Hanya saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhinya. Pangeran Sambernyowo ini kemudian mendapatkan wilayah separuh Surakarta yang mencakup beberapa daerah seperti tanah yang dikuasai seluas 400 karya yang tersebar mulai dari tanah di Kadoan, Laroh, Mateseh, Wiroko, Hariboyo, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara dan selatan dari Jalan Kartosuro sampai Solo, Mataram, dan Kedung. Penguasa wilayah Mangkunegaran tidak berhak mendapatkan gelar Sunan atau Sultan, hanya berhak atas gelar Pangeran Adipati karena wilayahnya disebut sebagai kadipaten. Dan pada perjanjian itu, Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji yang berkedudukan di bawah Keraton Surakarta. Pada dasarnya perjanjian Salatiga ini menjadi tanda akan berdirinya negeri Mangkunegaran yang dipimpin oleh Raden Mas Said sebagai pangeran otonom yang menguasai wilayah otonom juga. Sebagai pangeran yang cerdik, pada awalnya ia setuju untuk menjadi bagian dari Kasunanan Surakarta, tapi kemudian ia menolak tunduk dan mendirikan Kadipaten Mangkunegaran sebagai wilayah otonomnya sendiri. Mangkunegaran yang didirikan oleh Pangeran Sambernyowo ini mempunyai semangat untuk meneruskan silsilah kerajaan Mataram yang hilang akibat perjanjian Giyanti. Mangkunegaran didirikan untuk membangun kembali Mataram yang telah bubar dengan menghidupkan kembali politik dan kebudayaan Mataram serta unsur-unsur keprajuritan dari generasi ke generasi. Kadipaten ini mempunyai sebuah bangunan yang disebut Puro Mangkunegaran sebagai istana pemerintahan dengan kepala pemerintahan Raden Mas Said yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I atau Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara Senopati Ngayuda Lolana Jaya Semita Prawira Hadiningrat Satriya Praja Mataram. Ia kemudian memerintah Kadipaten Mangkunegaran selama 40 tahun. Jadi, sejarah Kadipaten Mangkunegaran berdiri bukan karena belas kasihan atau hadiah, melainkan ditebus dengan kekuatan dan kemampuan berjuang secara mandiri oleh Raden Mas Said dan segenap rakyat yang setia kepadanya. Perjuangan ini memakan waktu bertahun-tahun
kurang lebih sampai sekitar 16 tahun. Dengan kegigihannya, Raden Masaid dan rakyatnya terus berjuang untuk mengembalikan tanpa adanya campur tangan dari VOC. Demikian penelusuran saya terkait dengan sejarah adanya perjanjian Salatiga yang menjadi cikal bakal berdirinya Keraton Mangkunegaran yang masih berdiri sampai saat ini. Semoga cerita singkat ini bisa memberikan gambaran sejarah untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Harapannya, sejarah akan menjadi pembelajaran bersama, sejarah juga akan menjadi pengingat bersama. Salam jas merah.